Kita itu kan dulu di fase pembentukan, yang pertama-tama kita lakukan itu hanya meniru. Namanya fase cermin. Kamu bercermin ke orang lain terus kayak gitu bagus, aku ingin kayak gitu. Dan itu pasti diawali dari struktur paling kecil, namanya keluarga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Nah, teorinya Althusser lagi. Sebenarnya tadi kan kita bilang setiap orang memiliki ideologi. Katanya Althusser kebalik. Bukan kita yang memiliki ideologi, tapi ideologi yang memiliki kita. Jadi tidak pertama-tama kita yang membentuk ideologi terus membentuk diri kita, tapi kita sebenarnya sejak awal dibentuk oleh ideologi. Jadi setiap kita itu produk ideologi masing-masing. Dirimu sebagai individu itu dicetak oleh lingkunganmu dengan ideologi yang ada di situ. Jadi kalau disebut setiap orang punya ideologi tidak terlalu pas. Yang pas ideologi yang memiliki kita. Jadi ideologi yang membentuk kita. Di sisi lain, ideologi tadi kan membentuk kita. Di sisi lain, ideologi ini kenapa sih kok dia diizinkan hidup terus seperti itu apa adanya untuk mempertahankan status quo. Biar ini kan sudah mapan dengan ideologi itu, ya biar mapan seperti itu terus. Siapa yang mengusahakan biar seperti itu terus? Elit biasanya. Kelompok elit. Karena kalau status quo berubah, jangan-jangan relasi kuasa berubah, mereka yang awalnya di atas bisa jadi di bawah. Untuk menghentikan itu, ideologi dimasukkan. Jadi nanti dalam analisisnya Althusser, ideologi itu hakikatnya melayani kekuasaan. Demi apa? Status quo. Kalau status quo, mereka yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Jadi hasil penelitiannya Althusser itu ideologi itu bermain di exercise of power, maintenance of power, struggle for power. Orang yang mau berjuang mencari kekuasaan, memelihara kekuasaan, atau mengalami kekuasaan, menciptakan kekuasaan, dia butuh ideologi. Mengubah mindset dulu lewat ideologi. Kalau enggak, perjuangannya enggak akan sukses. Yang mempertahankan kekuasaan juga dia butuh ideologi. Kalau enggak, sama, enggak akan sukses. Lewat jalan kekerasan mungkin bisa, nanti di Althusser ada, tapi tetap lebih efektif lewat jalur ideologi. Kayak di Gramsci kemarin, jalur lembut lebih masuk. Jadi kita anaknya ideologi. Cuma ideologi itu hakikatnya adalah pelayan kuasa, pelayan kekuasaan di situ. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita dibentuk jadi agen untuk mempertahankan status quo. Jalurnya banyak, nanti dilihat. Cara ideologi membuat kita jadi agennya status quo. Status quo itu berarti biar situasi tidak berubah. Terus sebelum ke praktisnya ada satu teori lagi dari Althusser namanya interpelasi. Interpelasi itu kayak haknya DPR. DPR kan juga punya hak interpelasi. Interpelasi itu pemanggilan. Jadi kalau DPR menggunakan hak interpelasi sebenarnya hak untuk manggil
pemerintah. Jadi cuma manggil saja sebenarnya. Jadi ideologi sebagai interpelasi itu ideologi yang membuat orang tadi melakukan representasi, membuat dirinya jadi subjek. Jadi misalnya gini, kamu di jalan, ketemu temanmu, atau ketemu saya, dosenmu. Begitu tak panggil, mas, begitu kamu ketemu saya, itu kan kamu saat itu juga memposisikan dirimu sebagai mahasiswa. Sebagai subjek yang berciri mahasiswa. Dan begitu kamu sadar dirimu mahasiswa dan di depanmu dosen, terus kamu harus cium tangan nih, harus menunduk dikit nih, harus nggak boleh macam-macam nih. Itu fungsi ideologi. Jadi membuatmu terpanggil. Dan selalu begitu yang terjadi. Kamu tidak pernah melihat manusia sebagai manusia apa adanya, tapi manusia plus representasi dirinya. Saya ketemu kamu bukan manusia ketemu manusia, mungkin dosen ketemu mahasiswanya, atau orang tua ketemu anak muda, atau selalu begitu. Dan kalau orang tua ketemu anak muda itu, yang tua harusnya gimana, yang muda harusnya gimana. Kalau dosen ketemu mahasiswa itu, dosennya harusnya bagaimana, kalau mahasiswa harus gimana. Kalau dosen ya enggak pantas lah demo teriak-teriak di jalan. Kalau mahasiswa ya enggak pantas lah pakai baju rapi-rapi. Kalau mahasiswa, itu kan plusnya di situ. Kamu terpanggil ke situ. Kamu terpanggil sebagai subjek. Jadi ideologi itu membuat kita terpanggil ke dalam tadi representasi imajiner tadi. Jadi tidak pernah orang itu terus tampil di hadapanmu kosongan. Dia selalu dalam status sebagai subjek. Apa dulu? Ketemu orang tua ini bapakku apa, dosenku apa, kan selalu begitu. Dan kalau sudah identifikasi subjek terus plus ideologinya ikut. Di situ contohnya perempuan. Perempuan yang melayani suaminya. Nah, itu kan di kita ada konsep perempuan yang utama, perempuan yang baik, perempuan yang setia, itu cirinya bla 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 bla. Jadi istri itu tidak pernah berposisi netral, dia selalu istri plus ciri-ciri ideologis seorang istri yang baik. Sehingga represi suaminya tidak masuk hitungan. Meskipun dia perempuannya juga kerja, juga ngomong anak, juga masak, juga macam-macam. Yang laki-laki tidak kerja, alasannya nyari kerja nggak dapat-dapat. Terus hanya di rumah, hanya itu. Tapi istri yang baik itu harus melayani suami. Suami yang baik harus bisa mimpin keluarga. Mimpin itu berarti nyuruh-nyuruh. Jadi kan bisa begitu. Itu ideologi. Kalau konstruksi patriarki kan begitu modelnya. Jadi ada yang disembunyikan di situ apa? Struktur yang tidak imbang. Yang itu tidak dibuka. Nah, itu contohnya. Jadi ideologi sebagai interpelasi berarti ideologi membuat kita terpanggil dalam status tertentu sebagai subjek. Jadi kalau kamu ketemu saya, tidak pernah manusia ketemu manusia. Selalu aku plus statusku plus peranku apa di depanmu sehingga kamu harus bagaimana. Jadi itu namanya ideologi sebagai interpelasi. Nah, cuma katanya Althusser, ideologi itu sunatullah. Ya mungkin bahasanya Althusser ya ora sunatullah ngono. Ya. Bahasanya dia ideologi is indispensable. Tidak bisa tidak. Tidak bisa didispensasi. In any society, di masyarakat apapun, if men are to be formed, kalau orang ingin dibentuk jadi sesuatu, orang Jawa kadang menyebutnya wis dadi wong apa urung dadi wong. Dadi wong itu berarti to be formed, sudah jawani apa belum jawani, atau transform, atau berubah.
dulu A sekarang B, itu juga butuh ideologi. And equipped to respond to the demand of their condition of existence. Dan gunanya ideologi itu merespon tuntutan situasi eksisten. Maksudnya ideologilah yang jadi jalanmu untuk eksis. Jalannya seseorang untuk eksis. Kita eksis itu kan jadi sesuatu. Dan sesuatu itu backgroundnya selalu ideologi. Ya seperti dijelaskan di awal, hidup ini ya dari ideologi ke ideologi. Kita ingin lepas dari ideologi lama yang menindas, tapi sebenarnya masuk ke ideologi baru. Kita meruntuhkan ideologi juga dengan ideologi. Meruntuhkan kapitalisme mungkin ya dengan sosialisme, komunisme, atau sebaliknya meruntuhkan sosialisme, komunisme dengan kapitalisme. Tidak ada kosongan. Kosongan itu pokoknya saya ingin meruntuhkan kapitalisme. Gantinya apa? Tidak ada Pak, pokoknya biar runtuh aja, tidak bisa. Tidak akan ada, pasti ada ideologi baru. Kamu sadar atau tidak, pasti akan yang kamu gunakan itu ideologi yang baru. Jadi dia sifatnya indispensable. Nah, sekarang penanaman ideologi. Ideologi ini Althusser ini ada dua tokoh yang berpengaruh tentang penanaman ideologi. Yang pertama Freud, yang kedua penerusnya Lacan. Di Freud dengan psikoanalisisnya, Lacan dengan fase mirrornya. Fase mirror itu fase cermin. Ketika seseorang hanya niru saja kenyataan di sekelilingnya. Kita itu kan ya sekarang sudah bisa mikir, tapi dulu di fase pembentukan yang pertama-tama kita lakukan itu hanya meniru. Kalau di Lacan namanya fase cermin. Kamu bercermin ke orang lain terus kayak gitu bagus, aku ingin kayak gitu. Kayak gitu baik, aku ingin kayak gitu. Awal kamu kecil dulu begitu yang kamu lakukan. Jadi penanaman ideologi awal itu di fase meniru. Dan itu pasti diawali dari struktur paling kecil, namanya keluarga. Sadar atau tidak, di awal-awal hidupmu dulu, zaman kamu kecil itu idolamu yo, kalau ndak ayahmu ya ibumu. Yang tempatmu bercermin. Meskipun nanti berkembang, tapi penanaman awal di situ. Penanaman ideologi yang pertama. Jadi tertanam dari lingkungan yang paling kecil. Termasuk kalau ada kesadaran-kesadaran yang palsu tadi, dalam tanda petik. Ya jangan disalahkan bapakmu sama ibumu. Kalau ideologi itu sifatnya struktur, lingkungan sekeliling. Jadi di situ kamu ditanami oleh ideologi masa kecil. Terus, dan sifatnya tadi tidak disadari. Kamu seolah-olah bebas, tapi sebenarnya kamu tidak bebas. Jadi kalau ada orang ngomong, aku pengen bebas 100% Pak. Tidak ideologi-ideologinan, mikir dewe. Tidak iso, kamu mikir sendiri free tanpa bahan sebelumnya. Dan bahan sebelumnya itulah ideologi. Arahmu pasti ideologis. Kamu pengen bebas karena sudah baca buku ABCD, terpengaruh tokoh ABCD, ingin meniru tokoh ABCD. Ya kamu ganti ke situ ideologinya, berpikirnya sekarang. Jadi dari ideologi ke ideologi. Pak, saya pengen niru Sartre Pak, pengen kayak Nietzsche gitu loh Pak, pengen kayak... ya podo, nanti kamu cuma ganti paradigma ideologi, cuma itu aja. Nggak kok terus jadi bebas 100% nol, nggak ada. Yang ada cuma geser dari ideologi ke ideologi. Jadi kalau kemarin kan hegemoni, sekarang ideologi. Biar kamu bingung, kira-kira yang benar apa ya Pak? Hidup ini ideologi apa hegemoni? Jadi kita ini ditanami ideologi sejak kecil. Bisa berubah.
Cuma yang tidak bisa apa? Tanpa ideologi. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ideologi itu indispensable. Kalau bahasanya Althusser. Terus. Nah, karena ditanamkan sejak kecil, ideologi itu sebenarnya cirinya simpel. Semua yang di mata kita tampaknya natural. Ya itu yang alami ya begitu, Pak. Itu aslinya begitu, Pak. Universal. Di mana-mana juga begitu, Pak. Komplit. Ini yang paling lengkap sistemnya, Pak. Netral. Ini tidak memihak kemana-mana, Pak. Aslinya ya ini, yang netral itu ini. Konsep awalnya itu. Terus dikembangkan jadi kubu-kubuan. Jadi ini yang asli. Atau yang legitimate. Yang sah ya ini, Pak. Yang paling benar itu ini. Atau yang common sense. Common sense itu dianggap sebagai benar begitu saja. Kalau untuk ini nggak perlu dipikir lagi, Pak. Nggak usah dibahas ini. Pasti baik, pasti benar. Kalau kamu dengar kalimat-kalimat begitu dalam hidupmu sehari-hari, itulah cirinya ideologi. Jadi dia tampil di depanmu sebagai sesuatu yang natural. Biasalah, Pak. Kalau laki-laki istrinya banyak itu ya biasa, natural itu, Pak. Alami. Yang lain cuma nggak berani aja. Hanya beberapa yang berani. Gaya kayak gini kelihatan, oh iya, ciri ideologis. Pasti ada ideologi di balik itu. Atau universal. Universal itu di mana-mana juga begitu, Pak. Tidak ada yang tidak begitu. Semuanya sudah sepakat begitu kok. Orang yang akalnya waras akan berpikir begitu juga. Nah itu klaim-klaim universal ini menunjukkan di balik itu pasti ada ideologinya. Atau komplit. Sistem ini yang paling komprehensif, Pak. Mewakili kita semua tanpa terkecuali. Dia adalah kita. Nah, itu pasti ciri ideologi. Hakikat kita itu. Atau netral. Netral itu ya tidak berpihak, Pak. Ini moderat. Ini yang tengah-tengah, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Yang paling bagus ya ini. Netral. Nah, itu biasanya ciri-ciri ada ideologi. Atau yang paling jelas ya yang legitimate. Pokoknya kalau di sini ya pakai aturan ini. Pokoknya yang di sini, yang sah ya ini, yang boleh yang ini. Ciri budaya kita itu ya ini, yang sah sudah. Itu di balik itu pasti ada ideologi. Kamu akui apa tidak kamu akui. Karena ideologinya nggak butuh kamu akui. Karena dia diam-diam sudah kamu jalani. Jadi kamu ngaku nggak punya ideologi. Enggak, saya nggak punya ideologi. Ya, ideologinya juga nggak marah. Wong sudah kamu jalankan kok. Tanpa harus kamu sebut-sebut. Atau common sense. Common sense itu semua yang kamu terima begitu saja tanpa kamu komplain. Dengan alasan memang seharusnya begitu, Pak. Atau biasanya ya seperti itu, Pak. Sudah memang kebenarannya begitu. Itu common sense. Common sense biasanya kebenaran untuk epistemologi sosial. Kehidupan bersama. Jadi ada yang sebenarnya semula itu ya sifatnya subjektif, tapi kemudian disepakati, kemudian dianggap biasa. Lama-lama dia jadi common sense. Terus, nah, yang di awal tadi sampai slide terakhir itulah cirinya ideologi. Dalam praksisnya hubungannya sama logikanya Marx dan kapitalisme di dunia modern hari ini itu ideologi sebagai alat reproduksi formasi sosial kapitalisme. Kalimatnya letterlek, semoga tidak salah paham di kata alat reproduksi itu. Ya. Ya karena kalau pikiranmu kalau mengarah ke situ menunjukkan ideologimu tidak jauh-jauh dari itu. Ya. Jadi ideologi sebagai alat untuk memproduksi ulang formasi sosial. Ya
bahasa kita tadi untuk mempertahankan status quo. Biar struktur yang keluar, logika sosial yang keluar selalu begitu lagi. Ya kayak tadi kan, kelompok elit kapitalis itu kan tidak mau dia tergeser posisinya. Di antara strategi mereka agar posisinya tidak tergeser apa? Ya dia reproduksi terus formasi sosialnya. Caranya reproduksi gimana? Yang pertama, untuk biar produksinya jalan terus, berarti apa? Memproduksi keterampilan yang nanti berguna untuk produksi. Makanya sekarang banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan sekolah-sekolah, kampus-kampus. Antara lain apa? Menanamkan keterampilan produksi yang mereka butuhkan. Sama kayak dulu Belanda membuka banyak sekali sekolah dalam rangka politik etis sebenarnya, tapi sebenarnya karena dia butuh pegawai yang bisa dibayar murah. Maka orang-orang pribumi, terus saya ngomong pribumi jangan dianggap ya. Ya. Jadi orang, ya ganti istilah jangan pribumi. Sehingga penduduk lokal. Jadi bisa sekolah. Sekolah zaman itu memang dirancang oleh Belanda untuk dapat pegawai administrasi murah. Ketika mereka bisa produksi terus di situ, ya strukturnya akan tetap begitu. Kan kunci pertama itu. Makanya kalau hari ini cita-citamu PNS, itu sebenarnya mewarisi semangat kolonial. Loh iya, sekolah untuk jadi pegawainya pemerintah kan itu dulu cita-citanya Belanda. Sekarang kamu warisi jadi cita-citamu. Oke, kalau saya kan sudah jadi nggak apa-apa ngomong gini. Ya, kamu kan belum, jadi kamu agak ragu-ragu kalau ngomong gini kan. Kamu tidak berani kalau disuruh mbok jangan cita-cita jadi PNS kan gitu. Iya Pak, saya cita-cita yang lain aja. Kalau gagal jadi PNS tapi. Oke, masalah produksi yang pertama itu. Jadi pasti elit kapitalis akan mempertahankan posisi dia sebagai produsen. Antara lain, ya mendidik orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Termasuk ideologinya, termasuk etikanya. Misalnya memproduksi ketundukan dengan segala cara. Jadi memproduksi ketundukan terhadap aturan itu ya mungkin diajari etika, pelajaran agama yang diarahkan ke situ, pelajaran moral yang diarahkan ke situ dan seterusnya. Kayak tadi contohnya Jabariyah yang dimanfaatkan tadi. Itu termasuk jenis strategi. Jadi termasuk juga nanti kapitalisme akan mendidik kelompok mereka sendiri. Yang dididikkan apa? Kemampuan menundukkan, kemampuan menguasai. Jadi untuk kelompok ini diajari caranya tunduk dan pasrah yang baik, sementara untuk kelompok elitnya diajari caranya menguasai, caranya menundukkan. Ya kan, reproduksi paling gampang itu kan lewat pendidikan. Jadi akhirnya pendidikan lahir jadi status quo. Pemelihara status quo. Dan itu perangkatnya ya lewat ideologi. Nah, apa yang kemudian dilakukan untuk mewujudkan tadi misi pendidikan, produksi dan lain-lain tadi? Ya yang jelas dipakailah kekuasaan, ya dasarnya nanti tetap ekonomi, tapi kan terus kekuasaan formal yang namanya negara dan aparatnya.
Dari situ nanti muncul gagasan yang paling terkenal dari Althusser, yaitu yang dikenal sebagai ISA atau RSA. ISA itu Ideological State Apparatus sama Repressive State Apparatus. Jadi ini aparat negara, dalam tanda petik ya, istilah aparat itu kan kamu memahaminya selalu orang. Aparat itu mungkin lebih ke unsur negara, karena sekarang yang punya kuasa negara, yang menguasai kelas kan negara. Meskipun di atas itu ada elit kapital. Jadi negara punya dua aparat yang bisa melanggengkan struktur tadi. Yang satu namanya ideological state apparatus, itu tugasnya apa? Konsensual control. Ya, bahasanya konsensus, kontrol kesepakatan. Tugasnya apa? Membuat orang secara sukarela menerima ideologi. Itu ISA. Kalau yang kedua RSA, coercive control, memaksa. Kalau yang pertama membujuk, menggiring, pelan-pelan biar orang menerima ideologi. Kalau yang kedua memaksa. Kekuatan memaksa. Kalau yang pertama misalnya pendidikan, yang kedua misalnya ya polisi, hukum, satpol, dan lain-lain. Jadi negara punya dua aparat ini. Yang tugasnya apa? Menjaga struktur agar ideologi yang diinginkan tetap hidup seperti apa adanya. Tidak bergeser atau berubah. Sehingga yang dominan tetap dominan. Ini karakternya. Kalau yang melalui bujukan tadi, yang ISA, itu biasanya ya tugasnya memanipulasi kesadaran masyarakat. Menciptakan kesadaran-kesadaran sesuai kepentingan yang punya kepentingan. Itu tugasnya. Biasanya lewat jalur-jalur budaya, pendidikan, dan yang sejenis itu. Kalau ini sukses, selesai. Tapi kalau tidak sukses, masuk ke RSA. Lewat jalur agak memaksa. Di masyarakat biasanya hidup lebih dari satu ISA. Jadi satu ideological state apparatus, ada banyak. Dan karena banyak kadang-kadang bisa tabrakan. Karena ini lembaga ideologis. Jadi kita secara pelan-pelan digiring untuk setuju, sepakat, siap menjalankan ideologi. Secara umum jalurnya ini biasanya katanya Althusser. Religion, education, family, communication, ruang publik, interaksi kita dengan sesama, political, ruang politik, dan cultural, ruang budaya. Jalur ini yang biasanya digunakan oleh ISA, Ideological State Apparatus. Agama itu kan luas, ajaran-ajarannya sifatnya general, umum, sementara penganutnya terikat secara emosional. Itu sehingga kadang-kadang oleh state apparatus dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo. Pendidikan lewat kurikulumnya, lewat buku paket pelajarannya, lewat penataran guru-gurunya. Sehingga ideologi direproduksi terus, sehingga akhirnya struktur juga tidak berubah. Jalur-jalur komunikasi termasuk media, itu kan yang paling mudah. Tiap hari kalian dikasih iklan apa saja, lama-lama juga akan terpengaruh oleh iklan itu. Pelan-pelan. Atau kalau iklan mungkin kelihatan menyolok film, pilihan-pilihan film, pilihan-pilihan sinetron, itu kan juga jadi ideologis. Politik, ya kalau politik jelas lah ya, lewat parpol, lewat pendidikan-pendidikan politik, atau lewat budaya.
Jadi ini jalur lembutnya. Jadi kita itu sudah terkondisi, dikondisikan ulang sesuai kepentingan elit. Kalau RSE, RSA itu jalur keras. Sifatnya fisik. Kalau ISA tidak efektif, biasanya pakai RSA. Jadi untuk mereka yang tidak mau patuh dengan ideologi yang sudah dicanangkan, RSA turun. RSA itu ciri umumnya pemaksaan. Biasanya nanti prosesnya juga, kalau tadi yang ISA, kalau ISA gagal, RSE masuk. Kalau RSE urusannya selesai, orang sudah mau patuh, ideologi masuk. Jadi yang ISA masuk. Jadi karena orang tidak bisa terus-terusan dalam kondisi dipaksa. Di titik tertentu dia akan berontak. Maka biar tidak terus-terusan dipaksa, setelah dia mau tunduk karena RSA, ISA terus masuk. Lewat penyuluhan, lewat penataran, lewat pendidikan pelan-pelan, lewat ceramah-ceramah. Sehingga kemudian dia merasa seolah-olah sadar. Sadarnya seolah-olah ada kesadaran palsu yang muncul. Nah, itu RSA namanya. Pemaksaan di awal, terus ideologi masuk. Ya kalau RSA enggak kayak ISA. Kalau ISA itu macam-macam, sehingga kadang-kadang bisa konflik. Kalau RSA itu tunggal. Biasanya satu pemain formal dari negara. Terus tipe-tipenya misalnya polisi, tentara, pengadilan, birokrasi, penjara. Ini kan alat-alat keras semua. Orang biasanya kalau dikerasi itu kan takluk, tunduk di awal. Tapi kalau terus-terusan begitu, ya mereka akan berontak. Maka RSA ini nanti akan disusuli oleh ISA. Kayak kamu dipaksa harus bawa SIM, harus masang lampu. Itu kan awalnya kamu tidak sadar pokoknya. Dipaksa dulu, ada polisi kamu kena tilang. Polisi kamu kena tilang, kan gitu. Lama-lama mungkin lewat perangkat ISA, mungkin lihat TV, disebarkan berita macam-macam kalau lampunya nggak dinyalain. Bisa bahaya macam-macam. Kayak naik motor lampunya nyala itu loh kan. Sampai hari ini rasionalisasinya agak susah. Siang-siang kita aja sumuk panas, lampunya disuruh nyalain. Alasannya mengurangi kecelakaan. Loh, mengurangi kecelakaan itu jalurnya piye? Tapi ya kan ketika kamu nggak nyambung, dipaksa kan RSA. Tapi nanti lewat berbagai macam dalil argumen yang dimasukkan, mungkin lewat TV, lewat sekolahan, lewat ceramah-ceramah. Akhirnya kamu tidak perlu ada polisi pun, ya kamu mesti kamu nyalakan terus. Sehingga 3 bulan sekali kamu ganti lampu. Itu orang luar juga bingung lihat orang Indonesia itu. Terangnya kayak gini kok lampunya nyala. Oke. Sama dulu waktu peraturan wajib pakai helm awal, itu orang banyak yang bantah, berontak. Lama-lama ada penyadaran-penyadaran kan bahasanya. Lewat sekolah, lewat media, masing-masing itu. Saya dulu punya dosen, sekarang pensiun. Beliau pernah jadi DPR. Tidak mau kalau disuruh pakai helm. Kalau bawa helm, cuma dicendelkan di motornya, dia jalan pakai helm. Kalau dicegat polisinya diajak debat. Dibukain undang-undangnya. Lupa, aturannya yang namanya helm itu kan perlengkapan kendaraan bermotor. Jadi yang butuh kan kendaraan bermotornya, bukan saya. Bukan perlengkapan pengendara. Jadi yang tak kasih helm ya motornya, bukan saya. Jadi terus sama polisinya dilepaskan. Jadi mungkin polisi ini sing waras ngalah, mungkin gitu.
Ya, jadi awalnya resisten, tapi nanti lama-lama orang, ya wis kamu kadang keluar sebentar ke warung situ aja pakai helm. Kalau kamu ditanya, kok pakai helm mas, biar aman kepalanya, itu berarti kamu isanya sukses. Tapi kalau kok pakai helm mas, di situ ada polisi ya, itu levelnya masih RSA. Masih butuh pemaksaan. Meskipun kadang-kadang kamu ketipu. Dari jauh kamu sudah pakai helm, polisinya cuma patung. Ya, kan kamu sering ketipu polisi patung itu tuh. Persis kayak polisi ternyata cuma patung. Itu karena mungkin kita logikanya masih RSA. Masih harus ada pemaksaan, harus ada yang ngawasi. Kalau ada polisi kita takutnya setengah mati. Tapi kalau isanya sukses itu tidak perlu ada polisi, nggak perlu ada pemaksaan, kita jalan sendiri dengan aturan. Berarti proyek kekuasaannya sukses. Itu analisisnya Althusser tentang ideologi. Oke, alhamdulillah. Ya, kritik ideologi dan modernitas selesai. Bulan depan untuk November saya masih mikir karena ada 5 minggu. Nyari tema yang bisa 5 agak susah. Oke, saya sudah janji ke beberapa teman untuk November kita ngomong sejarah. Ya, jadi sejarah akan saya ambil 5 tokoh. Barat, Islam, mungkin juga Indonesia. Yang pertama, untuk ngomong sejarah tidak boleh ninggal Hegel. Karena Hegel ini mbahnya filsafat sejarah. Setelah Hegel, kita ke Islam. Ibnu Khaldun juga tidak boleh ditinggal. Dulu kita pernah bahas Ibnu Khaldun, tapi yang besok kita spesifik ke sejarah. Setelah itu ke barat lagi. Ke barat lagi ada yang punya konsep kontroversial, futurolog, ngomong sejarah juga. Alvin Toffler. Yang dikenal dengan third wave-nya, gelombang ketiga. Kemudian ke Islam lagi. Ada tokoh besar yang punya konsep sejarah dan peradaban. Malik bin Nabi. Ya, mungkin pernah dengar namanya. Saya baru lihat fotonya tadi. Ya, lumayan ganteng orangnya. Karena Timur Tengah, konsep-konsepnya tentang sejarah dan peradaban. Kemudian ke Indonesia. Pak Kunto Wijoyo. Kemudian yang nulis sejarah dunia 12 jilid besar-besar, Arnold Toynbee, yang juga punya konsep sejarah khas. Jadi semoga 1 bulan ke depan kita punya 5 wawasan baru bagi yang belum pernah belajar tentang sejarah. Karena ada beberapa diskusi yang nyinggung-nyinggung tentang sejarah. Jadi ada baiknya kita tidak usah nyinggung lah, kita menyelam sekalian. Apa itu sejarah? Jadi diawali dari Hegel, Ibnu Khaldun, Alvin Toffler, Malik bin Nabi, berapa? 4. Kunto Wijoyo 5. Iya, sudah 5. Aku mau ngomong piro? 6. Ya dikurangi siji.
Terserah takmirnya milih yang mana. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.